Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan ya Mbak, amin. Semoga Mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga Mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean ya Mbak, amin ya robbal alamin. Nah Mbak, kali ini kita bakal membahas iki salah satu curhatane majikan. Nah, majikan ini curhat di sosmed, yaitu di Facebook ya, tentang kelakuan PRT-nya. Nah, menurut pandangan sampean nantinya bagaimana? Silahkan komentar. Sampean setuju nggak dengan perihal majikan ini? Dan kemudian iki di belakang ada sedikit pengetahuan buat sampean semuanya, bagaimana kok bisa sih majikan sampean ki mengetahui akun TikTok PRT-nya. Jadi ada pengetahuan sedikit aja buat sampean semuanya agar nantinya lebih berhati-hati kalau memiliki akun TikTok atau aplikasi-aplikasi lainnya, dan sampean ki ya tipe orang yang tidak bisa jauh sama sosial media. Oke kan kawan, nggak usah lama-lama, kita bakal membahas kasus salah satu temannya kita yang dimana iku diupload oleh majikannya karena dia iki live streaming ini TikTok terlalu lama. Oke, nggak usah lama-lama, silahkan ditonton videonya kan kawan. Jadi bos iki curhat di Facebook ya, curhatannya mengeluhkan iki PRT-nya bekerja iki 1 bulan lebih Mbak. Kemudian dia iki mencari tahu akun TikTok CC-nya, dan dia mengetahui kalau CC-nya ini aktif sekali main TikTok Mbak. Terakhir majikan bilang kalau CC ini selain aktif di TikTok, sering live streaming di waktu-waktu kerja. Jadi mungkin biasanya mbak menggunakan waktu liburan atau public holiday lah iki untuk main sosmed, entah itu Anda joget-joget TikTok, entah itu Anda live streaming TikTok, itu nggak masalah. Tapi Mbak iki menggunakan di sela-sela waktu dia bekerja iki untuk live streaming TikTok Mbak, dan waktunya nggak hanya 1 jam tapi sampai 3 jam. Ini yang membuat majikan geram, yaitu menggunakan waktu dalam kerja untuk main sosmed, dan majikan tidak menyukai mbaknya iki sekali live streaming dia mampu mengumpulkan pengikut sebesar 9.000, karena mbak iki pengikutnya sekitaran 9.426, sedangkan dia memfollow iki hampir sama Mbak besarnya, yaitu 8.529. Jadi antara pengikut dan ya follow iki hampir sama saja. Yaitu makanya kenapa ketika dia live streaming iki lumayan besar pengikutnya. Di situ bosnya melingkari kalau PRT-nya ini live streaming selama 3 jam. Dan kui tidak hanya permasalahan live streamingnya Mbak, tapi majikan juga mempermasalahkan hari-hari Mbak Ekui setelah bangun tidur sampai malam iki TikTok online terus Mbak. Jadi lek sampean berteman dengan teman sampean yang TikTok dan memiliki nomor sampean, atau sampean nge-save nomornya, atau yang ibunya TikTok itu nge-save nomor sampean, kuwi bisa diketahui kalau lagi on. Nah sedangkan Mbak E kuwi one dari pagi sampai malam on terus. Dan tidure kapan? Tidure kata majikane kuwi menjelang pagi, baru TikTok kuwi sudah tidak on lagi. Jadi menjelang pagi Mbak Eki baru bisa tidur setelah scroll TikTok. Nah kuwi jadi masalah majikan.
Kemudian yang ketiga, permasalahan majikan, ternyata Mbak Iki dia kini memiliki HP 2. Jadi mungkin HP 2-nya ki salah satunya untuk komunikasi bose, satunya lagi mungkin untuk hal lainnya. Jadi itu yang menjadi masalah ketika PRT-nya iki dalam jam-jam kerja kui melakukan kegiatan sosial media tanpa dia iki fokus kerja ngene majikan. Apakah akhir endingnya iki Mbak E di interminute di notis? Nah iki kurang saya ketahui. Tapi setelah majikan kui cerita tentang kelakuan PRT-nya, kui dipastikan bakal di interminute Mbak, karena dia baru bekerja 1 bulanan lebih sudah menggunakan waktu kerja kui untuk main TikTok. Nah kok bisa sih majikannya kui tahu akun TikToknya Mbak E? Jadi gini kan kawan, ada 2 hal yang bisa kita ketahui orang lain menggunakan aplikasi-aplikasi termasuk IG dan kemudian TikTok ataupun Facebook. Pertama dari WiFi. Nah kalau dari WiFi secara otomatis kalau Anda mentautkan data Anda ke milik majikan, maka secara otomatis apa yang sampai cek, apa yang sampai nonton, kui nanti bakal ada riwayatnya di komputer bos atau mungkin di HP bos atau bisa di TV bos. Bahkan ketika sampai juga mentautkan tentang foto-foto video itu bisa diserap oleh mereka Mbak. Jadi itu kenapa majikan bisa mengetahui foto-foto Anda dari TV atau laptop mereka, karena Anda mentautkan ke TV, ke laptop. Jadi hati-hati di dalam kasus Anda memakai WiFi majikan. Kalau Anda nggak paham, cuman iya akhirnya semua data-data Anda masuk ke tempatnya majikan. Jadi sampai nonton YouTube berapa lama durasinya kui masuk ke tempat majikan. Kemudian IG sampai nonton berapa juga masuk, nonton WhatsApp berapa, scroll nih TikTok berapa, wis semuanya masuk Mbak di tempatnya majikan. Ketika majikan tidak menyukai, maka banyak hal yang bisa dia lakukan, termasuk dia marah-marah, uring-uringan, kemudian juga bisa melakukan pemutusan kontrak kerja. Jadi itu kenapa tiba-tiba majikan sampean marah-marah, yaitu sampean terlalu banyak menggunakan data-data aplikasi WiFi mereka. Ingat itu nggih. Ini yang pertama, yaitu masalahnya adalah WiFi. Kedua, karena Anda menyimpan nomor majikan atau majikan Anda menyimpan nomor sampean. Jadi ketika dua-duanya sama-sama menyimpan, maka majikan bisa mengecek sampean dari nomor Anda. Oke, gini caranya. Jadi majikan quick contoh membuat akun TikTok. Nanti dari akun TikTok ya, dia masuk nih, klik akun TikToknya dia. Setelah dia masuk di akun TikTok, kemudian dia langsung ke bagian bawah. Ini kan ada profilnya majikan. Nanti dia klik situ. Nah, setelah klik nanti ada tampilan seperti ikon orang, kemudian ada plus. Jadi itu tambah temen. Kalau sudah diklik nanti akan muncul Mbak di situ. Sampai mau berteman dengan orang yang nge-save kontaknya sampean kuwi di Facebook atau di kontak lainnya. Facebook nggak perlu ya, berarti milih di kontak lainnya. Kalau kontak lainnya secara otomatis diklik di situ baru terlihat siapa-siapa yang memiliki akun TikTok. Jadi kalau sampai nge-save punya nomor majikan dan sampai punya akun TikTok, wih jelas terlihat Mbak di situ sampean memiliki TikTok. Kemudian majikan tinggal klik punya sampean, kemudian melihat aktivitas sampean. Kalau sampean menyetujui secara otomatis nanti
majikan tahu sampean kapan one, sampean kapan off, kemudian live streaming ada pemberitahuan kapan-kapan. Ternyata setelah ditunggu sampean ku live streaming sampai 3 jam. Ini yang membuat kemarahan majikan. Nah, bagaimana sih caranya agar majikan tidak mengetahui ketika aku memiliki akun TikTok? Ya nonaktifkan, Mbak. Nonaktifkan pertemanan atau pencarian untuk akun TikTok Anda. Itu juga bisa Anda lakukan untuk mengelabui majikan agar tidak mengetahui akun TikTok sampean. Oke, bagaimana sih cara menonaktifkan agar akun TikTok kita tidak dicari orang yang nge-save nomor kita? Karena kita juga nge-save nomornya mereka. Bagaimana sih caranya? Pertama adalah klik juga TikTok, kemudian Anda langsung scroll ke bawah, ada profil. Nah, diklik kan kawan. Kemudian klik ikon menu bagian atas dan privacy. Kemudian pilih opsi privacy sinkron kontak atau temen. Ya udah itu ya, udah sampean klik. Kemudian lalu dinonaktifkan. Silakan nonaktifkan. Tapi sekali lagi, walaupun sampean menonaktifkan, takutnya kalau sampean ibaratnya enggak hati-hati, tetap aja bakal ketahuan kalau sampean di tempat majikan main HP terus, TikTokan terus, main Facebook terus, kemudian main IG terus. Bahkan di jam-jam kerja sampean terus-terusan bisa live streaming. Hati-hati. Ingat sampean kerja di tempat majikan bayar sampean, majikan butuh tenaga sampean untuk bersih-bersih, untuk masak, fokus kerja, jangan main HP. Kalau sampean pengen main TikTok ya nanti setelah sampean liburan hari Minggu ataupun public holiday silakan main. Tapi kalau sampean ibaratnya pengen nih sampean bikin video TikTok, ya kalau ada waktu sampean ke pasar bikin, tapi kalau bisa jangan menggunakan waktu yang banyak, karena majikan nggak suka ketika sampean menggunakan waktu yang banyak untuk keperluan sampean pribadi, yang majikan menganggap keperluan pribadi sampean nggak berguna bagi kerjaan dia. Kecuali sampean mungkin ke pasar untuk beli makanan buat sampean, oke, untuk keperluan kerja dan untuk keperluan sampean. Tapi kalau untuk keperluan sampean untuk TikTokan, majikan nggak membutuhkan itu, Mbak. Jadi tahu diri, sadar diri. Kenapa sampean bekerja di tempatnya? Karena sampean disuruh fokus untuk mengerjakan, bukan main HP ataupun TikTokan ataupun live streaming sas hello hahaha kemudian dapat give pause. Dia nggak peduli. Karena apa? Ingat, sampai mendapatkan pengikut kemudian give pause itu buat apa enggak? Buat apa, Mbak? Nggak sebesar dengan gaji yang Anda dapatkan per bulannya. Jadi lek sampean kerja ning Hongkong, fokus kerja ning Hongkong, ojo main sosmed. Main sosmed seperlunya saja, tidak perlu live streaming. Live streaming pun kalau bisa jangan sampai 3 jam. Dan sampean live streaming 3 jam apa enggak ugal-ugalan? Kayak sampean enggak ada kerjaan aja, kayak sampean nganggur aja. Semoga bermanfaat ya kan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan ini tanpa membuli, setidaknya buat pelajaran semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.